kasih Pak Guru. Kasih. Baik, makasih. Kantongin aja. Allahumma shalli wa sallim. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walau anna ahadahum yaji'u ala ra'sihi aw ala basarihi min ab'adi mawdi'in minal ardi an qabrihi syarifi li ziyaratihi alaihi salam lam yakum bil haqqi allazi alaihi li nabiyhi
jazahullahu anna wa an sairil muslimina afdala ma jaza nabiyan an ummatihi. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, hadirin jamaah majelis taklim dan muzakarah Masjid Jami'at Taqwa, yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah, serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Mursyid, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Saidi, dan segenap para asatizah lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim, dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmatnya. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kemampuan untuk dapat hadir di ruangan Masjid Jami'at Taqwa dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutinitas kita setiap Sabtu subuh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para saudara, materi kita pada kesempatan pagi hari ini masih terkait tentang dianjurkannya kita berziarah ke makam Rasulullah. Baik pada saat kita melaksanakan ibadah haji maupun pada saat kita melaksanakan ibadah umroh. Walaupun haji nggak ada kaitannya dengan ya ziarah. Walaupun umroh nggak ada kaitannya dengan ziarah. Tetapi ini sangat penting. Karena ada satu hadis yang kemarin kita udah baca. Siapa yang pergi haji tapi dia tidak mau berziarah kepada saya, maka otomatis orang itu telah menjauh dari saya. Tuh begitu. Terus kata Nabi, siapa yang berziarah kepada saya pada saat saya sudah wafat, seakan-akan dia berziarah kepada saya pada saat saya masih hidup. Nah ini dari hadis ini berarti begitu pentingnya kita ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai dilewatkan. Ya, jadi kalau kita bisa berangkat haji karena ada Rasulullah. Bahkan kemarin saya sampaikan adanya Ka'bah yang dikatakan rumah Allah, bangunan yang begitu mulia Allah ciptakan karena ada Nabi Muhammad. Kalau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, ya nggak mungkin Allah ciptakan yang namanya Ka'bah. Tuh, jadi mana mulia Ka'bah dengan Rasulullah? Ya jelas lebih mulia Rasulullah. Ya, bahkan kan Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, laula kalama khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau, wahai Nabi Muhammad, lama khalaqtul aflaq. Saya tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jangankan Ka'bah, ya, jangankan Masjidil Haram, semua yang ada di alam ini enggak diciptakan sama Allah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, termasuk malaikat Allah enggak ciptakan, sorga Allah enggak ciptakan, neraka Allah enggak ciptakan, Nabi Adam Allah enggak ciptakan. Kalau Allah enggak ciptakan Nabi Muhammad. Makanya yang pertama kali Allah ciptakan itu apa? Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nur Muhammad itulah baru diciptakan yang lain-lainnya. Tuh kemuliaan Rasulullah. Makanya kagak pantas banget kalau orang pergi haji kagak ziarah ke makam Rasulullah. Tidak pantas banget kalau ada orang umroh tapi kagak mau ziarah ke Rasulullah. Makanya kita kalau ke Madinah sering-sering ziarah ke makam Rasulullah. Ya, tuh begitu. Kalau ke Raudhah ya pasti ke makam Rasulullah. Kalau ke Masjid Nabawi, pasti kita udah ke makam Rasulullah.
Walaupun kita Fatihah dari jauh, tapi udah sampai kita. Ya, kalau seandainya berdesak-desakan kita ke makam Rasulullah, kita bisa dari ya luar. Ya, kenapa? Karena memang itu udah kawasan ya makam Rasulullah. Jadi Rasulullah tahu tuh kalau kita mengucapkan salam, ya as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Itu Rasulullah jawab, Bapak Saudara. Allah kembalikan ruh Nabi Muhammad, kemudian dia jawab. Sehingga dia tahu siapa yang pernah ziarah. Ya, itu begitu. Makanya ini sangat penting. Di akhir dari bahasan kita terkait tentang bab haji, itu didatangkan oleh pengarang kitab, oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad, bagaimana pentingnya kita ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi nih, ya di sini kata pengarang kitab, walau anna ahadahum yaji'u ala ra'sihi au ala basarihi min ab'adi maudi'in minal ardi an qabri syarifi. Kalau sesungguhnya salah seorang di antara mereka datang dengan apa? Dengan kepalanya atau di atas matanya dari jauh tempat dari permukaan bumi ini menuju kuburnya Rasulullah yang mulia, li ziyarati alaihissalam, untuk berkunjung berziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakum bil haqi, maka dia belum melaksanakan kebenaran alazi alaihi, yang memang di atas kebenaran tadi, li nabiyihi, untuk nabinya. Jazahullahu anna, semoga Allah memberikan balasan buat kita, wa ansairil muslimina, dan seluruh orang-orang Islam, abdullah majaza nabiyan, semulia-mulia apa yang Allah berikan balasan kepada Nabi, an ummatihi, untuk umatnya. Seandainya begini Bapak Saudara, kita datang ziarah ke Rasulullah dengan kepala kita jalannya, bukan pakai kaki lagi, pakai kepala kita, ya itu belum bisa memenuhi ya bagaimana ya kemuliaan Rasulullah yang sudah memberikan yang terbaik buat umatnya. Kita dari jauh nih, dari tempat yang sangat jauh, misalnya dari Indonesia berangkat, jangankan ya naik pesawat, jangankan jalan kaki, kepala dijadikan kaki menuju makam Rasulullah, belum ada apa-apanya. Jangan kita bilang, oh kita ini udah termasuk umat yang terbaik. Belum. Ya, kalau dilihat dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita berangkat dari rumah kita yang jauh, ya menuju makam Rasulullah, bukan dengan pesawat, bukan dengan kapal laut, bukan dengan jalan kaki, tetapi kepala dijadikan sebagai kaki. Kaki di atas, kepala di bawah, jalan terus menuju kubur Rasulullah. Belum ada apa-apanya. Tuh, kalau kita lihat dari perjuangan Rasulullah membela umatnya, yang begitu cinta kepada umatnya, yang begitu sayang kepada umatnya. Tuh, karena kan kita dibela-belain banget sama Rasulullah. Sampai kata Rasulullah, saya tidak rela kalau di antara umat saya ada yang tidak masuk surga. Tuh. Jadi pengennya umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Kalau masih ada satu aja yang belum masuk surga, Rasulullah belum redo. Kan Masya Allah, begitu besar perhatiannya ya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Jadi kalau seandainya kita datang ya pakai kepala, kaki dijadikan kepala, ya itu jalan terus menuju makam Rasulullah, belum apa-apanya nilainya daripada ya kecintaan Rasulullah terhadap umatnya. Itu seperti itu. Faqad addar risalata, maka sungguh Rasulullah sudah melaksanakan risalah, wa audohad dilalata, dan telah menjelaskan ya dilalah, bukti-bukti, dalil-dalil, wa nasohal ummata, dan juga Rasulullah sudah memberikan nasihat kepada umatnya, wa kasyafal ghummata, dan Rasulullah sudah membukakan segala berbagai macam kesulitan-kesulitan. Wa tarokna ala baidoa, dan kami tinggalkan di atas ya sinar putih, nakiyatan, yang bersih,
wa mahajjatan wadihatan, dan penuh dengan kejelasan, minal haqqi, dari kebenaran. Lailuha mislu nahariha, malamnya sama seperti siangnya. Sallallahu ya wa baraka wa sallama alaihi, semoga Allah memberikan salawat dan keberkahan dan salam buat Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, afdol ma shalla, seabdol-abdol yang dia baca salawat, wa baraka, dan keberkahan, wa sallama, dan juga keselamatan, ala ahadin min khalqi, atas seseorang daripada makhluk-makhluknya. Jadi terang ya itu dengan adanya risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu menyamakan antara siang dengan malam. Jadi malam sama siang sama aja. Ya, itu namanya pencahaya ya risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara malam dengan siang itu udah sama aja. Kenapa? Karena itulah manfaat daripada risalah keimanan yang Rasulullah bawa, yang tadinya gelap ya akhirnya menjadi terang benderang. Minaz zulumati apa? Ilan nur. Dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Tuh begitu. Makanya kalau kita lihat ya di Mekah, di Madinah, itu malam sama siang udah sama aja. Betul nggak? Itu lampu-lampu yang bercahaya, Masya Allah. Itu begitu, iya, nggak ada yang namanya mati itu lampu. 24 jam siang sama malam udah sama. Siang ya begitu, malam ya begitu. Kita jam berapa aja dalam waktu-waktu normal ya. Ya itu rame terus, kecuali saat-saat sekarang kali. Kalau saat-saat sekarang ya memang wallahu a'lam. Ya dengan adanya COVID-19 seperti ini, kita juga nggak paham. Tapi tetap ada kegiatan ibadah di sana, tapi tidak seramai seperti waktu-waktu apa? Normal. Tuh begitu. Jadi antara siang dengan malam lah kayak sama aja. Cahaya-cahaya lampu, Masya Allah. Kita yang namanya jam 1 malam, jam 2 malam, menjelang subuh, itu udah hampir sama aja. Ya, dengan ya apanya? Siangnya. Nah begitu. Kenapa? Karena orang di sana udah ibadah terus. Pikirannya udah ibadah. Kita berangkat jam 12 malam rame. Jam 1 malam rame. Jam 12 siang. Iya sama juga. Tuh, jadi apa? Naharuha ya siangnya sama dengan malamnya. Malamnya sama dengan siangnya. Nah itu apalagi kalau ngelihat hakiki daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Itu benar-benar ya membuat cahaya di mana-mana. Dunia ini yang tanya gelap jadi apa? Jadi bercahaya. Itu yang disebut dengan minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan sampai ya bercahaya. Nah inilah sampai ke kita. Kan begitu jauh dari Mekah, dari Madinah ke Indonesia. Bahkan seluruh dunia. Nah itu tentang apa? Tentang bagaimana ya keistimewaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adwamuhu adada ma'alima, dan terus menerus sejumlah bilangan yang ia tahu, wa zinata ma'alima, dan seberat apa yang dia tahu, wa mil'a ma'alima, dan sepenuh apa yang ia tahu, kullama zakarahu zakirun, sepanjang ingatan orang yang ingat, wasaha wa ghafala an zikri hal ghafilun, dan sepanjang lalainya daripada ingatan orang-orang yang lalai. Selesai dah tuh ya Bapak Saudara terkait tentang bahasan haji udah rapi. Ya, yang ditutup dengan pentingnya ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita pindah materi. Ya, kita sekarang udah tidak lagi bicara masalah haji. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah wahai rombongan saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum minat talina. Moga-moga Allah menjadikan kita dan menjadikan kamu semuanya bagian daripada hamba Allah yang suka membaca li kitabihil aziz, bagi kitabnya Allah yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suka membaca Al-Quran haqqa tilawatihi,
yaitu dengan sebenar-benar membacanya. Al-mu'minina bihi, yang beriman kepada Al-Quran. Hafizina lahu, yang senantiasa menjaga daripada Al-Quran. Al-mahfuzina bihi, yang dijaga juga dengan Quran. Al-muqimina lahu, yang senantiasa terus melaksanakan. Al-qaimina bihi, yang terus bisa mengerjakan. Adna tilawatal Qur'anil azim, sesungguhnya membaca Al-Quranul azim min abdolil ibadati, termasuk ibadah yang paling abdol. Wa a'zamil kurubati, dan bentuk pendekatan diri yang paling besar. Wa ajallit ta'ati, dan ketaatan yang paling agung. Jadi membaca Al-Quran itu termasuk ibadah yang paling abdol. Membaca Al-Quran merupakan bentuk pendekatan diri yang paling besar. Membaca Al-Quran termasuk bentuk ketaatan yang paling agung. Tuh, jadi artinya baca Quran ini penting Bapak Saudara. Sehingga ini ada materi khusus terkait bagaimana kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Wafiha ajrun azimun, dan di dalam membaca Al-Quran itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Wasawabun karimun, dan pahala yang sangat mulia. Mana dalilnya? Nah ini dalilnya. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ini dalilnya. Dalil terkait tentang betapa mulianya membaca Al-Quran. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Maksudnya kitab Allah apa? Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran. Setelah itu dia mendirikan sholat. Aqamus sholat itu artinya mendirikan sholat. Kemudian mereka menginfakkan dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Baik diinfakkannya itu secara sir maupun secara alaniyah. Kalau sir itu artinya orang yang berinfak secara rahasia. Orang lain gak ada yang tahu. Itu namanya infak secara sir. Ada lagi orang yang infak secara jahar, alaniyah. Jelas, misalnya diumumin. Ya hamba Allah, si A, ya memberikan infak sodako untuk Masjid Jami'at Taqwa. Yang pahalanya ditujukan untuk A, B, C. Nah itu namanya sodako secara alaniyah. Boleh. Kalau secara sir, nggak ada yang tahu, dimasukinnya ke dalam kotak amal. Dikasih nama enggak, ya pokoknya bentuk ya amplop aja dibuka, duitnya doang ada. Nah namanya siapa? Nggak ada namanya, sehingga pengurus nggak tahu. Nih pengurus masjid nggak tahu siapa yang memberikan infak ini. Itu namanya infak secara apa? Sir. Jadi ada secara sir, ada secara apa? Alaniyah. Dua-duanya boleh. Yang kagak boleh apa? Ria. Yang kagak boleh ria. Itu. Kalau infak sodakoh mau sir boleh, mau alaniyah boleh. Sebab dalam Al-Quran ada tuh dalilnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Berarti Allah membolehkan hamba-hambanya berinfak secara sir boleh, secara alaniyah boleh. Yang kagak boleh orang yang berinfak dengan tujuan ria. Itu yang kagak boleh. Ya, jadi Bapak mau ngumumin ya nama Bapak, terus pahalanya buat siapa saja, boleh. Bapak sekarang mau ngasih aja ke kotak amal, kagak mau diumumin namanya, enggak ditulis namanya, enggak ada yang tahu pengurus masjid, boleh enggak? Boleh juga. Tuh begitu. Ya ini dalam ayat wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Jadi di antara mereka juga ada yang sudah memberikan infak dari rezeki yang kami berikan kata Allah. Ya baik secara sir maupun secara alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka berharap supaya mendapatkan keuntungan yang besar.
Keuntungan yang besar tuh dengan dia membaca Quran, dengan dia melaksanakan sholat, dengan dia berinfak, ya baik secara sir maupun alaniyah. Harapannya apa? Nanti dia akan mendapatkan satu perniagaan yang mendapatkan keuntungan, tidak akan rugi selama-lamanya. Tuh, jadi bisnis yang benar-benar bisa ya memberikan keuntungan yang besar di akhirat, itu bisnisnya. Satu, baca Quran. Dua, sholat. Ya, tiga, berinfak, bersodakoh. Baik secara sir maupun secara alaniyah. Nah, begitu. Ya, jadi itu insya Allah akan mendapatkan satu keuntungan yang sangat besar. Ya, kemudian apalagi? Wa yaziduhum min fadlih. Allah akan tambahkan buat mereka dari anugerah Allah. Tuh, bukan hanya itu saja. Udah dikasih keuntungan tapi ditambahin lagi sama Allah, dilipat gandakan ya pahala yang Allah berikan kepada mereka. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan juga senantiasa ya bersyukur. Artinya memberikan respon yang positif kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ada hambanya melakukan kebaikan-kebaikan, direspon dengan baik sama Allah. Apa caranya? Yaitu dengan diberikan ganjaran pahala yang besar. Itu namanya Allah Ghafurun Syakur. Allah itu Maha Pengampun. Kalau ada hambanya yang mungkin punya dosa dan kesalahan, nah dengan sebab dia baca Quran, dengan sebab dia sholat, dengan sebab dia berinfak, dia bersodakoh, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Syakur artinya Allah ya memberikan respon yang positif. Ya hamba-hambanya yang melakukan kebaikan itu nanti akan diberikan ganjaran pahala yang besar. Itu namanya Allah memberikan respon yang positif kepada siapa? Kepada hamba-hambanya, kepada manusia kita semuanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdulu ibadati ummati tilawatul Qur'ani. Ini hadis Nabi nih Bapak Saudara. Jadi ibadah yang paling mulia yang dikerjakan oleh umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran termasuk ibadah yang paling afdol yang dikerjakan oleh umatku. Makanya kita kalau bisa tiap hari jangan lupa baca Quran. Sebab ibadah yang paling afdol ya yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad itu tilawatul Quran, membaca Al-Quran, baca Quran. Walaupun hanya satu ayat, saya bilang begitu kan. Kalau kita memang bisa satu malam satu juz, alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa, ya setengah juz, alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa satu ainan, masih alhamdulillah. Kalau nggak bisa juga minimal satu ayat setiap malam kita baca. Begitu. Ya, pokoknya tergantung kemampuan kan, kadang-kadang kita kemampuannya beda-beda. Ya ada orang yang mampunya satu juz, ada yang mampunya setengah juz, ada yang mampunya cuma satu ain. Kan dalam Al-Quran ada satu ainan ya Bapak Saudara ya. Ya nanti ain ketemu ain lagi. Itu kalau orang-orang tua kita dulu bilangnya tuh satu ainan. Satu ain. Bacanya satu ain, satu ain. Lumayan banyak lama-lama. Seandainya satu ain kagak mampu juga satu ayat kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Itu satu ayat tuh. Bagus nggak kira-kira? Masih bagus daripada kagak baca. Malam kedua dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, enak banget nih orang baca Quran. Cuma satu ayat doang. Iya. Besok malam dibaca lagi. Ya. Terus lama-lama banyak nggak? Banyak juga. Kalau 1 tahun banyak nggak? Ya lumayan, ada 360 ayat. Iya makanya ya Allah. Ya. Itu Masya Allah. Tetap
dapat kemuliaan dari Allah walaupun cuma 1 ayat. Tuh, begitu. Ya. Jadi kalau udah begini kita kagak baca juga, lah kebangetan dah. Ya. Kalau kita kagak baca juga Al-Quran kebangetan dah. Makanya di rumah biar punya kitab suci Al-Quran. Ya, ini kan orang Islam ya kagak punya kitab Al-Quran. Ya, kita sebagai orang Islam, di rumah ditanya, Pak, punya kitab Al-Quran? Mohon maaf, kagak punya. Nah kan kagak pantas Bapak Saudara ya. Masa kita sebagai orang Islam kagak punya kitab suci Al-Quran? Saya kalau ngaji di masjid, ya kalau di rumah nggak pernah ngaji, enggak. Emang apa? Enggak punya kitab Al-Quran. Nah ini tolong dikasih tahu sama pengurus masjid biar dibagi 1. Ya suruh bawa pulang dah. Dah bawa pulang aja dah. Daripada di rumah kagak punya Al-Quran ya. Bang Oji kasih 1 Bang Oji nggak apa-apa. Ya biar di rumah tuh dia punya Quran. Pengurus masjid biar boleh juga nanya. Ente di rumah punya Quran enggak? Enggak. Nah begitu. Jangan sampai motor punya, mobil punya, Al-Quran kagak punya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jangan sampai seperti itu. Ya, nih. Jadi dijelaskan begitu, afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Jadi ibadah umatku yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi, siapa-siapa yang membaca 1 huruf aja dari kitab Allah, dari Al-Quran, kutibat lahu hasanatun, maka akan ditulis 1 huruf itu 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliha, dan 1 amal kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan seumpamanya. 1 huruf itu 1 kebaikan, dan 1 kebaikan yang dibaca itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Al hasanatu bi asri amsaliha. La aqulu alif lam mim harpun. Saya tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf wahidun. Ya, jadi alif lam mim itu bukan 1 huruf. Bal alifun harpun, akan tetapi alif 1 huruf, walamun harpun, lam 1 huruf, wa mimun harpun, mim juga satu huruf. Jadi ketika orang baca alif lam mim, berarti dibaca berapa huruf? 3 huruf. Nah kalau 3 huruf, 1 huruf dapat 1 kebaikan yang dibalas dengan 10. Berarti kalau dibaca alif lam mim, dia akan mendapatkan kebaikan berapa? 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim doang. Alif lam mim, 30 kebaikan. Ditambahin lagi, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Pernah ngitung ada berapa hurufnya zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin? Belum pernah kita ngitung. Zalika, za 1, alif 1, lam 1, kaf 1, udah 4. Zalika aja udah 4. Iya. Zalika itu udah 4 hurufnya. 4 kali 10 udah berapa kebaikan? 10 kebaikan. Terus Alkitabu hitung aja sendiri dah. Ya, la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu hitung aja sendiri. Begitu banyak kebaikan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad pada saat dia membaca Al-Quran. Tuh begitu. Jadi jangan dibilang alif lam mim 1 huruf, tidak. Alif lam mim dihitung alif 1, lam 1, mim 1. Dan seterusnya zalikal kitabu begitu. Masya Allah. Inilah yang kata Rasulullah, orang-orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan nih Bapak Saudara, dari hadis yang kita baca ini ada motivasi buat kita. Ada targhib, ada keinginan, sehingga kita semangat untuk baca Quran. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang memberikan targhib, memberikan motivasi betapa besar ganjaran pahala. Ya walaupun sih sebenarnya seorang yang beriman itu nggak perlu pakai begini-begini juga, laksanain aja udah. Baca Quran ya udah baca. Nah begitu. Tapi terkadang memang perlu dikasih motivasi. Makanya Nabi ada hadis-hadis yang isinya motivasi.
Motivasi supaya umat yang tadinya malas baca Quran dengan baca hadis ini termotivasi. Oh iya, semangat dia. Ya, nah begitu maksudnya. Sehingga mudah-mudahan kita lebih ya banyak lagi membaca Al-Quran. Tuh seperti itu. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, man sagolahu zikri wa tilawata kitabi an mas'alati a'taituhu afdala ma a'tas sa'ilin. Siapa-siapa yang selalu sibuk ya zikir kepada saya dan selalu membaca kitab saya, ya itu dari masalah saya, maka akan saya berikan semulia-mulia yang saya berikan kepada orang yang meminta. Itu kata Allah begitu dalam hadis qudsinya. Siapa yang selalu sibuk zikir sama saya, selalu ingat sama saya, dia selalu membaca Al-Quran, kitab saya. Nah itu segala permintaannya nanti akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan memberikan yang terbaik dari permintaannya. Kalau diminta yang begini, mungkin dikasih yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi dari itu. Ya, mintanya 1 dikasih 2, mintanya 5 dikasih 10. Itu begitu. Jadi Allah akan memberikan yang lebih ya daripada apa yang diminta. Kalau hambaku senantiasa selalu zikir kepada aku, selalu dia membaca Al-Quran kitab aku, maka segala permohonannya, segala permintaannya bukan sekedar dikasih sama Allah, tetapi lebih dari apa yang diminta Allah akan berikan. Enak gak kira-kira? Enak. Kuncinya apa? Sering-seringlah kita zikir kepada Allah. Yang kedua, sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita udah sering zikir sama Allah, sering membaca Al-Quran, berarti apa yang kita minta itu akan diberikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Minta 5 dikasih 10, minta 10 dikasih 20. Masya Allah, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqihi. Dan kemuliaan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala kebanding atas semua kalam-kalam makhluknya, itu seperti apa? Ya keutamaan Allah atas makhluknya. Allah dengan makhluknya ya jauh sekali kemuliaannya. Nah kalam Allah dengan kalam makhluk begitu. Seperti kemuliaan Allah dengan makhluk. Makanya kita kalau lagi baca Quran berarti kita lagi membaca kalam Allah. Ya, itu berarti kita lagi berdialog, lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita lagi baca kalam Allah. Sebab Al-Quran itu kalamullah, kalam Allah. Al-munazzalu ala Sayyidina Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, al-muta'abbadu bitilawati, ya, yang bernilai ibadah dengan sebab kita membacanya. Tuh, walaupun hanya singkat, ya 1 ayat sekalipun, tetap itu menjadi nilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Itu namanya udah baca Quran dia. Cuma nun doang. Nun. Itu ayat Al-Quran kan? Ya 1 ayat itu. Makanya orang kalau imam boleh baca begitu. Ya baca, habis baca Fatihah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Berarti dia baca surah itu Al-Quran. Kata makmum, waduh bacanya panjang dah nih. Habis nun Allahu Akbar. Dibaca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh nggak? Boleh. Itu udah 2 huruf Yasin, udah dapat 20 kebaikan. Qaf 1 huruf 10 kebaikan. Allahu Akbar. Boleh. Cuma imam yang begini nih, Masya Allah. Ya, emang kagak ada lagi apa yang lain. Nah, begitu. Tapi kalau dibilang sah, imam udah baca surah, udah. Ya, itu namanya udah dapat ganjaran pahala. Jadi kalam Allah adalah kalam yang paling istimewa, paling mulia. Al-muta'abbadu bitilawatih, yang bernilai ibadah dengan sebab orang membacanya. Kalau kita baca-baca buku yang lain kagak punya nilai ibadah. Baca koran apalagi.
Palingan ada manfaatnya, tapi nggak punya nilai ibadah. Tapi kalau kita baca Quran, manfaatnya ada, bernilai ibadah. Nah seperti itu. Ya makanya ya kalamullah ini begitu mulia. Jadi dalam hadis, fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqihi. Seperti kemuliaan Allah dengan makhluknya. Nah begitulah kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah nanti baru kita lanjutkan dengan waqala alaihi salam ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Ya kita jangan buat ya sahabat-sahabat kita, jamaah kita, pengurus Masjid Jami At-Taqwa yang saat ini sedang melaksanakan acara raker ya. Acara raker. Mudah-mudahan acaranya akan lancar, sukses semuanya. Sehingga apa yang dimaksud ya Allah memberikan kemudahan-kemudahan untuk kemajuan daripada Masjid Jami At-Taqwa ini. Ya, sama-sama baca Fatihah, mudah-mudahan ya mereka semuanya selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimin ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Jadi itu hanya sholat saja, bukan hanya sholat malam saja. Tidak masuk dalam kategori sholat tahajud. Sebab sholat tahajud itu syaratnya harus tidur dulu. Ya, walaupun sebentar, minimal ditidur. Kalau kita dari sholat isya tuh nggak tidur-tidur Bapak Saudara, nggak tidur terus dah sampai jam 2, jam 3 kita ibadah, tetap ibadahnya mulia, mantep. Tapi kalau di sholatnya bukan masuk dalam kategori apa? Tahajud. Kenapa? Karena dia belum tidur. Ada satu pendapat begitu ulama. Jadi syaratnya tahajud harus tidur terlebih dahulu. Walaupun hanya sebentar dia tidur. Nah begitu. Iya. Oh iya. Barakallah.